Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala ibni abdillah ma ba'du. Para sahabat bisikan dari langit yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun kalian berada, semoga tetap diberikan lindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allahumma amin. Melanjuti dari pembahasan sebelumnya tentang mengenai banyak persoalan baik dalam bidang konteks sosial, fenomena sosial, kontekstual, luar negeri, politik, agama dan lain sebagainya. Maka pada malam hari ini saya melanjutkan pembahasan tersebut melalui media YouTube channel Bisikan dari Langit A6 ini. Kalau kita perhatikan bagaimana Islam ini mampu misalkan menjadi sebuah agama mayoritas di negeri Indonesia, di negeri Malaysia dan Brunei Darussalam, tapi tidak mampu menjadi agama mayoritas di negara Singapura. Agama Islam sudah mampu jauh-jauh hari menjadi agama mayoritas di Indonesia ini, khususnya Malaysia juga, Brunei Darussalam juga. Tapi Islam ini mampu konsisten bertahan sampai pada saat ini. Berbeda dengan negara-negara yang lain, katakanlah seperti Andalusia, Spanyol, yang tidak mampu untuk bertahan di sana. Singapura mungkin ini adalah mayoritas Islam di masa lalu, tapi tidak mampu bertahan di sana. Malaysia juga sepertinya semakin merosot semakin hari Islamnya, karena banyak orang-orang imigran datang ke Malaysia yang memang orang-orang non-Muslim. Orang non-Muslim. Portugis masuk awal-awal ke Indonesia ini kan ke daerah timur. Dia memaksakan agamanya untuk dianut oleh orang Indonesia pada saat, orang Nusantara pada saat itu. Portugis ini membawa agama Kristen, tapi mampu oleh raja-raja yang ada di Nusantara ini dipukul mundur karena terlalu melakukan pemaksaan untuk menganut agama Kristen tersebut. Sehingga apa? Islam di sana tetap bertahan dan eksis sampai saat ini. Berbeda ketika Belanda yang menjajah. Belanda itu ketika menjajah Indonesia, dia tidak peduli orang Indonesia itu mau agama Hindu, Buddha, Konghucu dan lain sebagainya. Belanda tidak peduli, karena yang penting dia mampu menduduki, enak-enakan tidur di sini, menjadi penguasa di sini. Orang Belanda tidak penting orang Indonesia ini mau beragama Islam, mau beragama Kristen dan lain sebagainya. Belanda tidak penting bagi Belanda pada saat itu. Sehingga dalam satu riwayat bahwa Belanda ini duduk di Indonesia sekitar 350 tahun kurang lebih. Karena memang memiliki kepandaian, memiliki kecerdikan dalam strategi untuk lama duduk di Indonesia. Malaysia juga dijajah Inggris. Seandainya Malaysia tersebut lama dijajah Jepang, yang jelas maka akan dipaksakan betul Malaysia tersebut untuk menyembah matahari. Atau seandainya Malaysia ini dipaksa betul oleh Portugis misalkan, maka dipaksa betul untuk masuk Kristen. Tapi Inggris ini sepertinya juga sama seperti Belanda. Inggris ini paling hanya memaksakan bahasanya sebagai bahasa internasional saja, tapi tidak memaksakan orang lain untuk menganut agama yang dibawanya. Indonesia inilah yang mampu tetap eksis sampai saat ini hingga pada abad 21 ini. Sampai pada tahun 2024 ini Indonesia mampu eksis menjadi Muslim, salah satu Muslim terbesar di dunia, karena memang Indonesia memiliki kota 11% umat Muslim di dunia ini. Sisanya itu tersebar di seluruh negeri, ya, di segala penjuru seperti Inggris, Amerika, Vietnam, negara Timur Tengah dan lain sebagainya.
Para sahabat bisikan dari langit yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa dipungkiri kesuksesan para penyebar Islam di Indonesia ini. Karena kalau kita kaji dalam banyak riwayat bahwa pengutusan Wali Songo tersebut ke Indonesia bukan awal dari penyebaran agama Islam. Banyak sebelum-sebelumnya penyebar agama Islam tersebut yang memang gagal untuk menyebarkan agama Islam di Indonesia. Mungkin karena tata caranya, strateginya kurang cerdik dan memang belum matang untuk dipraktekkan di bumi Nusantara ini, sehingga hanya bertangan kosong ketika tidak berhasil untuk mengislamkan Indonesia. Berbeda ketika Wali Songo lah yang menyebarkan agama Islam Indonesia, mereka mampu menyerap atau beradaptasi terhadap lingkungan, menyesuaikan diri terhadap lingkungan sekitar. Kalau Sunan Kudus tidak pernah menyembelih sapi di Kudus pada saat itu dalam sebuah riwayat ketika Idul Adha, karena memang menghargai agama Hindu di sana, sehingga banyak orang-orang Hindu yang masuk Islam. Dan juga di Kudus ada sebuah masjid yang memang mirip punya Hindu. Ini adalah sebuah bukti betapa cerdiknya Wali Songo tersebut menyebarkan agama Islam. Seandainya penyebaran agama Islam tersebut hanya digaung-gaungkan dengan hanya istilah kafir, surga dan neraka, maka saya yakin mereka agama-agama yang lain yang memiliki keyakinan akan tentang adanya surga dan neraka juga tidak akan masuk agama Islam, karena di sana juga ada surga dan neraka, nirwana itu ada, siksaan juga ada. Tapi karena kecerdikan sebuah strategi yang luar biasa terhadap penyebaran agama Islam di Indonesia, maka Indonesia tersebut sangatlah mudah untuk diislamkan oleh para penyebar tersebut. Akan tetapi di kemudian hari banyak orang-orang yang mengaku bahwa kakek nenek moyang mereka lah yang mengislamkan Indonesia. Tidak bisa begitu, bosku. Kenapa? Karena di dalam sejarah yang tercatat dalam naskah yang sahih, bahwasanya perjuangan untuk menyebarkan agama Islam ini bukan hanya satu generasi saja, tapi banyak generasi. Tapi yang mampu mengislamkan Indonesia ini secara skala besar-besaran ya Wali Songo itu, walaupun pondasi-pondasinya telah diciptakan oleh katakanlah seperti Syekh Subakir atau syekh-syekh sebelumnya. Karena di dalam sejarah itu disebutkan bahwa orang-orang Timur Tengah itu sudah masuk di masa Muawiyah, ada sebagian di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak bisa serta-merta orang-orang anyaran seperti sekarang ini yang entah dari mana itu lalu mengaku-ngaku bahwa kakek mereka lah yang menyebarkan agama Islam di Indonesia, sedangkan mereka dibawa Belanda pada tahun 1800-an, di mana mereka dibawa untuk menyaingi atau melawan prajurit Pangeran Diponegoro, yaitu yang Said yang asli dari Arab Saudi yang diusir oleh Ibnu Saud itu. 1800 itu umat Islam ini sudah merdeka secara keislaman. Sudah banyak ulama-ulama Nusantara yang luar biasa pengetahuannya, walaupun memang tidak banyak tercatat. Tapi mayoritas orang-orang Nusantara ini sudah memeluk agama Islam pada tahun segitu, pada tahun 1800-an. Wallahu a'lam.